Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan sharing mengenai pengembangan aplikasi augmented reality. Tujuan dari pembelajaran pengembangan aplikasi augmented reality ini adalah untuk memahami, mempresentasikan, menerapkan, serta membuat aplikasi augmented reality. Semuanya sudah lengkap terdapat di modul ini. Nanti modul ini disimpan di link di bawah ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita membuat aplikasi augmented reality, kita harus mengenal dulu apa nih augmented reality itu apa gitu kan. Nah, augmented reality ini adalah menampilkan dunia virtual ke dunia nyata. Yang artinya dunia virtual itu berbentuk 3 dimensi. Ketika aplikasi dijalankan, kemudian scan objek tertentu, maka akan tampil dunia virtual, yaitu 3D animasinya, seperti itu. Itu gambaran untuk augmented reality. Untuk membuat aplikasi augmented reality ini menggunakan aplikasi Unity. Nah, kita harus kenalan dulu nih sama aplikasi Unity. Biasanya aplikasi Unity ini dibuat untuk digunakannya tuh untuk membuat game seperti itu. Dalam modul di sini sudah lengkap bahwa fitur dari Unity itu 1 rendering, 2 scripting, 3 asset tracking, 4 platform, 5 asset store, 6 fisik. Nah, untuk script di sini menggunakan bahasa C#. Nah, di sini penggunaan scriptnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak seperti pemrograman yang lain, karena di sini kan ada gabungan-gabungan seperti 3D kayak gitu. Jadi lebih ke pengolahan logikanya itu dapat antara ketika memasukkan 3D kemudian bermain logika di scriptingnya seperti itu. Nah, dalam Unity ini terdapat beberapa bagian. Yang satu skin. Nah, skin ini dimana objek-objeknya itu disimpan di skin tersebut. Nah, kemudian ada game view. Ketika skin itu untuk setting objek-objek, nah game view ini untuk menampilkan objek-objek tersebut. Kemudian ada project view, di mana di sana itu terdapat aset-asetnya seperti itu. Kemudian hierarki ini berarti kalau project view itu mentahan objeknya, kalau hierarki ini objek yang dipilih dari project view yang tadi yang di atas seperti itu. Ini hierarki. Jadi apapun yang ada di skin, yang dibutuhkan di skin akan ditampilkan secara detailnya di hierarkinya. Kemudian ada inspektor. Di sini inspektor ini sebagai properti. Jadi pengaturan-pengaturannya ada di inspektor. Kemudian ada toolbar, di mana toolbar ini ada pengaturannya itu yang paling penting yang sering digunakan, seperti untuk play game yang tadi, area gamenya, kemudian pause, kemudian ada untuk memindahkan, untuk scaling, untuk mengecilkan atau memperbesar, untuk rotasi, seperti itu. Nah, setelah kita berkenalan dengan Unity, kita install dulu nih Unity-nya. Nanti disediakan di bawah ini link Unity-nya atau langsung ke website Unity-nya. Ketika mulai install, udah ke-download nih si Unity-nya. Ketika diinstal, pilih komponennya itu ini, Unity-nya, dokumen, Android build support, dan Vuforia. Karena di sini kita akan membuat augmented reality ini membutuhkan Vuforia. Nah, untuk selanjutnya itu tinggal next aja sih sebenarnya untuk install Unity tersebut. Nah, kalau misalkan sudah terinstall Unity-nya, nah kita langkah pertama ke membuat augmented reality ini yaitu kita masuk ke Vuforia-nya dulu. Nah, kita kenalan dulu nih sama Vuforia.
Puporia ini adalah software development kit untuk AR yang nantinya itu menyimpan objek-objek scan-nya kayak gitu. Jadi Puporia ini bersifatnya online kan, di webnya Puporia. Kemudian yang membuat atau yang ngedevelopnya itu menguploadkan objek-objeknya ke web Puporia, kemudian nanti diproses di Puporianya, kemudian di-download seperti itu. Nanti kita import ke Unity-nya. Oke, daripada bingung, kita langsung saja ke membuat objek targetnya itu, yaitu ke Puporia. Nah, kita masuk dulu ke websitenya. Oke, langsung saja ke developer Puporia. Ini karena saya sebelumnya sudah punya nih. Jika belum mempunyai akun Puporia ini, maka langkah pertama itu harus register. Nah, untuk register sih secara umum email harus aktif karena nanti ada verifikasi ke email seperti itu. Nah, ini harus diisi. Ini nama harus diisi semua. Kemudian nanti tinggal ini dicentang, kemudian create account. Nah, jika sudah mempunyai, maka kita tinggal login saja. Login. Kemudian yang pertama dibuat itu yaitu kita membuat lisensi manager, di mana nanti lisensi ini akan ditambahkan ke Unity-nya. Oke, kita buat get basic. Kemudian kita beri namanya, misalnya modul augmented reality 2022. Kita checklist, kemudian nah, kita klik modulnya. Nah, nanti ini itu dikopikan ke Unity. Nah, ini kita nanti tinggal copy saja, tinggal copy. Kemudian setelah itu kita membuat target manager. Jadi sebelum membuat aplikasi itu harus dirancang dulu nih apa yang akan jadi targetnya, apa yang akan jadi objeknya ketika nanti di scan, seperti itu. Oke, kita buat database baru. Misalnya databasenya project AR 2022. Kita pilihnya device, create. Tadi namanya project AR 2022. Oke. Setelah itu kita tambahkan targetnya. Kita pilih gambarnya, misalnya di sini saya punya gambar wayang. Oke, ini lebarnya kita taruh 5. Kita wayang aja dah. Oke, add. Oh iya, jadi gambarnya itu harus ininya jangan PNG. Kita coba cari yang JPG. Wayang. Jadi sebelumnya harus dipersiapkan. Coba ini. Nah, jadi dalam mengupload ini ketentuan gambarnya itu karena kita kan ini arti rating ini itu ketika di scan itu mudah kebaca gitu kan. Jadi kalau menurut saya gambarnya itu
harus jelas warnanya itu tidak satu, ada beberapa warna, ada beberapa titik-titik yang berbeda, sehingga ratingnya itu ketika 5 itu semakin kuat, tapi ketika 4, 3, 2, 1 apalagi tidak ada, berarti itu kualitas ketika kita scan itu akan kurang, munculnya itu akan lama. Apalagi kalau misalkan ratingnya 0, ketika di scan itu nggak akan muncul seperti itu. Itu disebabkan oleh yaitu, jadi warnanya itu kan harus RGB gitu, minimal warnanya nggak satu gitu kan, ada 2 warna atau 3 warna, apalagi kalau misalkan objeknya itu beda-beda kayak gitu. Setelah itu kita download databasenya. Karena kita editnya di Unity, maka pilih Unity kemudian download. Nah, ini sudah ke-download. Setelah itu, kalau misalkan kita targetnya nih atau objek scan-nya itu ada 10, berarti kita di sini tambahkan dulu 10, baru nanti di-download semua. Atau mau di-download beberapa, tinggal pilih-pilih saja baru download seperti itu. Karena ini kita baru contoh, kita taruh objeknya satu saja dulu. Oke, setelah Dipuporianya ini selesai dan sudah di-download, kita langsung pergi ke Unity-nya. Oke, kita siapkan Unity-nya. Setelah Puporianya selesai, setelah selesai di setup, selesai memasukkan target objeknya, maka sekarang langsung ke Unity-nya. Jika Unity-nya belum diinstal, di modul ada tahapan-tahapan untuk menginstal Unity. Biasanya untuk pertama itu ada konfigurasi email seperti ini, tapi bisa di-skip. Nah, kita buat project baru, tinggal new, kemudian beri nama projectnya, misalnya belajar AR 2022. Ini untuk foldernya, penyimpanannya mau di mana tinggal dipilih. Untuk ininya 3D, create project. Untuk spesifikasi komputer yang RAM-nya kecil, ini akan agak lama. Jadi harap bersabar. Yang lebih bagusnya lagi, sebelum buka Unity itu sudah dikonsep dulu nih AR seperti apa yang mau dibuat, objek-objeknya mau apa, target manajernya seperti apa, 3D-nya mau bagaimana. Sebelumnya harus sudah dikonsep, biar pas ketika udah masuk Unity itu tinggal diprogram saja. Nah, ini sudah terbuka tampilan awal Unity. Setelah itu kita masuk ke file, build setting, kemudian pilih Android. Nah, biasanya kalau misalkan sebelumnya belum pernah install Unity, belum pernah install Android Studio, belum pernah install JDK, nah di sini itu tidak akan tampil. Jadi harus install dulu JDK-nya, karena nanti itu kan versi Android-nya belum terinstall nih, jadi nggak akan muncul. Kalau misalkan mau terinstall sampai muncul seperti ini, harus install dulu JDK-nya. Kalau saya sebelumnya sudah install JDK, kemudian di Android Studio saya SDK-nya itu di Android Studio
kayak gitu. Jadi versi-versi Androidnya seperti versi Lollipop, versi KitKat yang seperti itu saya installnya di Android Studio kayak gitu. Nah setelah itu kemudian ke player setting, di bagian XR setting, karena kita mau membuat augmented reality berarti pilih Vuforia augmented reality. Nah setelah ini kemudian kita import yang tadi, yang sebelumnya udah di download tuh kita import. Nah tinggal download, pilih ke download ya, yang sebelumnya kita udah download, yang dari Vuforia yang di download itu tinggal kita import. Nah setelah semuanya sudah, main kamera yang ini kita hapus karena kita akan menggunakan AR kamera. Jadi di hierarki ini klik kanan, kemudian Vuforia, kemudian AR kamera, import. Harap bersabar karena proses ini agak sedikit memakan waktu. Nah setelah ini kita harus menambahkan Vuforia lisensinya. Untuk menambahkan lisensi Vuforia di properti ini, di inspektor, klik AR kamera, kemudian ke inspektornya, pilih ada Open Vuforia Engine Configuration, tinggal diklik, kemudian lisensinya kita kopikan. Oke, lisensi itu dari mana? Nah, kita ambil dari yang dibuat, yang tadi buat. Untuk lisensinya kita harus login terlebih dahulu. Nah, kita login. Oke. Terus kita pilih yang kita buat. Nah, yang dibuat itu kemarin modul Augmented Reality 2022. Nah, kemudian copy yang ini. Please copy lisensi. Nah, yang ini kita copy. Tinggal masukkan ke sini. Add lisensi. Nah, ini sudah. Nah, jika sudah, maka kita cek ulang lagi saja apakah sudah. Nah, berarti ini sudah nih, sudah. Jadi ini untuk konfigurasi Vuforianya sudah selesai. Setelah ini kemudian masuk lagi ke hierarki, klik kanan Vuforia, kemudian image. Nah, karena kita sebelumnya sudah import database yang Vuforia, sudah setup konfigurasi Vuforia, maka ini sudah muncul nih image targetnya, udah otomatis wayang yang diupload sebelumnya ke Vuforia. Jika misalnya sudah upload beberapa target atau beberapa objek, maka nanti tinggal pilih di sini. Nanti di sini muncul, misalkan ada 4 nih, muncul semua 4-4-nya. Karena kita baru ada 1, maka yang munculnya ada 1. Nah, ini bisa diatur di toolbar ini. Misalnya untuk scale yang ini, yang mengecilkan atau memperbesar. Ini untuk rotasi, bisa diatur rotasinya. Ini untuk memindahkan, seperti itu. Nah, ini arah untuk depan, samping, kiri kanan, depan, belakang, seperti ini pengaturannya di sini. Nah,
Untuk ceknya kita tambahkan objek 3D-nya, misalkan yang ada dulu saja. Kita bebas sih sebenarnya, cuman kita tambahkan ini. Oke, kita atur scale-nya, kemudian kita coba pindahkan. Nah, untuk untuk mengecek biar bisa digeser-geser, tekan Alt, kemudian kursor tinggal tinggal diatur-atur saja. Ini untuk melihat dari sisi manapun seperti itu. Tekan Alt, kemudian kursornya ditekan. Nah, karena ini kan lonjong ya, kita coba perbaiki lagi. Nah, oke. Ini nampaknya sudah pas. Sebenarnya ini tergantung kebutuhannya 3D-nya mau seperti apa ya. Ini hanya contoh. Oke, ini tinggal kita coba. Nah, setelah ini selesai, kita cek ya. Bagusnya itu sebenarnya di print targetnya itu di print, tapi dari HP pun bisa. Tinggal ke toolbar, kemudian klik play. Nah, kemudian cek. Nah, ini sudah berhasil. Nah, muncul. Nah, gampang kan? Seperti itu. Sudah selesai. Nah, kalau misalkan 3D-nya bagaimana kalau misalkan 3D-nya diimport dari luar, misalkan udah buat nih di Blender. Nah, caranya biar lebih rapi, di project ini, di asset ini buat folder baru. Folder. Misalnya kita kasih nama 3D. Kemudian buka, kita cari nih 3D-nya. Oke, 3D-nya misalnya yang ada dulu ya, kita cari misalnya 3D-nya sudah pernah dibuat. Nah, misalkan 3D-nya ada nih wayang, tinggal kita tarik saja. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ada wayangnya. Kemudian misalnya ini delete deh, kita tarik ke hierarkinya yang image target, tapi masuknya ke jadi anak dari image target ini. Nah, tinggal seperti biasa. Nah, diatur harus di setting lagi. Saya anjurkan 3D-nya itu ketika membuat 3D itu jangan sampai banyak garis seperti ini, karena ini bisa jadi menyebabkan aplikasinya itu besar seperti itu. Ini image targetnya, ini wayangnya jauh. Nah, oke, kita kecilkan dulu. Ininya kita bisa mengecilkan. Setelah itu kita pindahkan. Oke, kita cek. Nah, ini wayangnya kita rotasi.
Hish. Nah, ternyata benar rotasinya. Nah, ini 3D-nya. Jadi banyak garisnya ini jadi yang memperberatnya itu karena banyak garis nih. Oke, kita tarik ke sini. Ini masih terlalu jauh. Posisi image target dengan objek 3D jangan sampai jauh, karena nanti ketika di scan itu kadang tidak muncul karena posisinya jauh gitu. Muncul cuman mungkin posisinya di mana, image targetnya di mana, jadi tidak sinkron. Jika dirasa sudah pas settingannya, coba kita play. Nah, ini sudah berhasil nih muncul 3D wayang. Seperti itu, gampang kan? Jadi, jika sebelumnya sudah disiapkan image targetnya bagaimana atau 3D-nya seperti apa, ini akan mudah sekali. Ini hanya dalam hitungan menit aplikasi augmented reality sudah jadi. Oke, gampang kan? Oke, jika sudah, ini sebenarnya tinggal save aja nih. Tapi untuk jadi APK itu kita kembali ke file, bisa build and running atau ke build setting, kita pilih Android, kita add scan-nya dulu. Kemudian sambungkan handphone ke PC-nya. Setelah itu nanti tinggal build and running seperti itu. Itu sudah jadi APK. Oke, untuk pembelajaran pembuatan aplikasi augmented reality ini sampai di sini. Mudah-mudahan bisa membuatnya dengan mudah, karena ini sangat mudah sekali kalau misalkan dari awal sampai akhir mengikuti tata caranya. Jika masih kurang paham, di sini saya lampirkan tutorial dalam bentuk PDF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.